Nama saya Su Hao. Mahasiswa biasa dari universitas tingkat 2. Lulus langsung menganggur. Satu-satunya keahlian adalah, di mana orang-orangnya? Buka mikrofon dan bicara. Mulut itu hanya hiasan di kepala. Tadi bukan kamu bisa bicara dengan baik? Hei hei. Xiao Hao, cukup sudah. Kamu sudah mengkritik orang lain selama setengah jam. Old Huang juga tidak melihat prestasi sampah mereka. Masih berani bilang kamu buruk, ketika julukan saya yang menyemprot 5 kali dalam 1 detik itu palsu. Orang tua, kapan kalian kembali? Saya dan ayahmu bekerja keras. Bekerja di sini untuk menghasilkan uang. Tapi kamu, hanya bisa bermain game jelek ini di rumah. Anak dari keluarga Wang sebelah, seumuran denganmu. Baru saja mulai bekerja bulan lalu. Segera akan membeli rumah dan menikah. Adikmu 3 tahun lebih muda darimu. Pekerjaan stabil. Setiap bulan juga tahu untuk mengirim uang ke rumah. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk terus seperti ini? Hidup dalam kebingungan seumur hidup? Ayo pergi. Saya adalah manajer Departemen Perdagangan Fang Huan Investment, Yo Yi. Aku mungkin. Saya sudah mendengarnya. Orang tuamu benar. Kamu sudah lulus cukup lama. Sudah saatnya mencari pekerjaan yang serius. Tapi saya. Langsung saja datang bekerja di perusahaanku. Apa? Old Huang, kamu masih punya perusahaan? Tunggu sebentar ya. Biarkan bagian HR perusahaan mengirimkan email kepadamu. Tapi saya. Jadi sudah diputuskan ya? Saya punya hal lain yang harus dilakukan. Saya sibuk dulu. Semangat. Saya percaya padamu. Beritahu bagian HR perusahaan. Saya perlu mengatur seseorang. Ternyata ketua masih punya perusahaan. Saya adalah manajer Departemen Perdagangan Fang Huan Investment, Yo Yi. Ini perusahaan apa? Fang Huan Investasi. Dana ekuitas swasta domestik teratas. Skala pengelolaan aset lebih dari 100 miliar. Ini benar-benar Fang Huan Technology. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Selamat pagi, apakah ini Tuan Su Hao? Aku. Bolehkah saya tahu Anda siapa? Saya adalah manajer Departemen Perdagangan Fang Huan, Yo Yi. Mulai hari ini, saya adalah atasanmu. Oh ya. Posisi kamu adalah trader. Pekerjaan sehari-hari adalah membantu. Sebelum menjadi trader resmi, hanya bisa melakukan perdagangan simulasi. Baik. Saya tidak peduli siapa yang mengatur kamu masuk. Di Fang Huan, kinerja adalah yang utama. Tidak bisa menghasilkan uang. Saya bisa membuatmu pergi kapan saja. Bagus memang. Tapi kenapa sikapnya begitu buruk? Pasar sudah dibuka. Sig, kenapa saya harus berurusan dengan orang seperti ini? Saya tidak mengerti tentang saham ini sama sekali. Sistem intuisi saham suci. Memprediksi kenaikan jangka pendek. Konfirmasi pembelian. Percaya sekali ini saja. Pasar tutup, pagi ini saya mendapatkan 1 poin. Su Hao, bagaimana denganmu? Kenapa kamu bertanya padanya? Kamu adalah yang terhebat di grup kita selain ketua. Pedagang paling terampil. Pagi ini kamu hanya mendapatkan 1 poin. Dia sudah beruntung jika bisa mengurangi kerugian. Itu kesalahan saya yang tidak mempertimbangkan dengan baik. Ayo pergi. Dengan sistem intuisi saham suci. Jika membeli, bukankah bisa mengalahkan kalian? Su Hao, saham apa yang kamu beli pagi ini? Hehehe, tidak ada apa-apa. Aku baru saja belajar. Ini baru hari pertama saya datang. Lebih baik tidak menunjukkan diri. Jangan menambah masalah bagi Old Huang. Baiklah, Xiao Li, mari kita makan. Itu makan di mana? Sudahlah, aku tidak akan tertekan hanya karena 1 kali makan. Kantin ada di lantai 11. Ingat untuk pergi lebih awal lain kali. Jelas-jelas hatinya lembut. Kenapa harus berpura-pura dingin? Ayo bangun semua. Siang ini pasar akan segera dibuka. Hai, Li yang cantik. Sudah jam berapa ini? Masih santai saja ya. Tunggu sampai grup 2 dibubarkan dan bergabung dengan grup 1. Saat itu, kamu akan bekerja di bawahku. Sekarang kita mulai bekerja ya. Hahaha. Apakah kamu sedang tidak ada kerjaan? Jika tidak ada yang perlu dilakukan, lebih baik pergi bersihkan toilet. Kamu masih keras kepala sekarang. Bulan ini masih ada 5 hari. Jika bulan ini kamu tidak mencapai target, tunggu saja untuk bekerja di bawahku. Siapa orang itu barusan? Apa yang telah terjadi? Dia adalah pemimpin grup 1, M. Ajun. Dia sebelumnya mencari orang untuk menyebarkan berita palsu. Akibatnya, Sister Huilin kehilangan modal sebesar 50. Kinerja departemen turun 2 juta. Bulan ini masih ada 5 hari.
Jika tidak bisa membalikkan kerugian menjadi keuntungan, grup 2 kita akan dibubarkan. Masuk ke dalam departemen. Kelompok lain. Ya sudah, kita pisahkan saja. Kamu tidak tahu. Ma Jun suka mengganggu orang lain. Kakak Huilin juga demi kita. Dia bahkan berani menjamin kepada perusahaan untuk mengajukan kelompok 2. Jika kali ini tidak selesai, kakak Huilin kemungkinan besar akan diturunkan menjadi trader biasa. Sayang sekali kemampuannya sangat kuat. Mengingat kamu memberi roti siang ini. Atasan, manajer Yo ada urusan mendesak mencarimu. Saya akan membantumu sekali ini. Apa yang sedang terjadi? Intuisi saya kali ini tidak berfungsi. Apa ini tidak mempermainkanku? Pengalaman ini hanya sekali. Zhenyu melonjak hingga batas atas 86-44, turun hingga batas bawah 76-55. 400154708. Mendorong proaktif melalui pembelajaran dan pemahaman. Jumlah intuisi bertambah. Sepertinya saya harus belajar lebih banyak di masa depan. Tren saham ini cukup baik, tapi hanya mengandalkan mereka. Dalam 5 hari, jangan berharap naik 2 juta. Bahkan 200.000 pun sulit. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Bagaimana kamu berani menjual saham kakak Huilin? Saham-saham ini sama sekali tidak menghasilkan banyak uang. Apa yang kamu ketahui? Kamu hanya seorang asisten perdagangan. Su Hao, manajer Yo berkata. Dia tidak memanggilku. Kenapa kamu berbohong padaku? Dan juga, apa yang kamu lakukan di posisiku? Kakak Huilin, dia. Apakah Su Hao ini kamu yang lakukan? Kenapa kamu menjual sahamku? Dan semua diganti dengan ST Zongrun. Apakah kamu tahu? Mereka kemungkinan besar akan mengumumkan hari ini kebangkrutan dan delisting. Kenapa kamu melakukan ini? Saya mencoba membantu Anda. Tolong aku. Yaitu menjual saham berkualitas yang aku beli dengan susah payah. Menjual saham berkualitas yang dibeli. Semua dibeli menjadi satu. Saham sampah yang akan bangkrut segera. Kakak Huilin, cepat berhenti berbicara. Segera jual dulu. Kembalikan berapa banyak yang bisa. Ya, segera lakukan stop loss. Tidak bisa dijual. Apakah ini menyenangkan? Atau katakan, apakah kamu ingin dengan cara ini menarik perhatianku? Dengan cara ini kamu hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Apakah kamu merasa dirimu menarik? Seluruh dunia harus berputar di sekitarmu. Saya mencoba membantu Anda. Saham ini akan membantumu menyelesaikan masalah sebelumnya. Semua uang hilang. Kamu, apa maksudmu? Saya membantumu, tapi kamu masih bersikap tidak sopan padaku. Saya berhutang padamu. Ini adalah saham sampah. Apa masalahnya dengan saham sampah? Tidak bisa naik lagi. Tangkap dia untukku. Segera jual semua di akunmu. Jual semua ST Zongrun, rugikan saja. Kamu akan menyesal melakukan ini. Menyesal? Hanya kamu yang akan menyesal. Orang yang tidak mengerti apa-apa. Kenapa dia bisa membantuku? Saya ingin melihatnya. Apa yang kamu beli hari ini? Berapa banyak uang yang kamu dapat? Orang yang banyak bicara tanpa fakta. Tidak layak berada di Fang Huan. Kakak Huilin. Jadi, saham ST Zongrun yang dia beli. Berita mengatakan bahwa Zongrun Group mengumumkan, mereka tidak bangkrut. Mereka mendapatkan investasi dari orang terkaya di Timur Tengah. Sekarang adalah restrukturisasi perusahaan. Di masa depan sangat mungkin akan ada beberapa batasan kenaikan harga. Bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Rahasia. Pemimpin, bolehkah saya duduk sekarang? Su Hao, dalam satu transaksi, lebih tinggi dari banyak trader berpengalaman. Keuntungan dalam sebulan. Kakak Huilin, jika dia datang lebih sering, dia mungkin benar-benar bisa membantu kita mendapatkan kembali uang yang hilang. Satu operasi tidak membuktikan apa-apa. Di medan perang finansial, kita harus bergantung pada keberuntungan. Itu tidak akan bertahan lama. Hari ini dia beruntung. Su Hao, kamu mau melakukan apa lagi? Tenang saja. Saya akan melaporkan bahwa kamu yang membeli saham ST hari ini. Saya akan melaporkan dengan jujur. Bagaimana kamu bisa menjualnya? Jangan bercanda. Hanya ada 5 detik lagi sebelum penutupan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Su Hao, kamu. Su Hao, kamu. Su Hao, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Karena sekali beruntung. Apakah kamu bisa terus bertindak sembarangan? Ini bukan keberuntungan. Ini adalah intuisi. Intuisi di pasar keuangan. Memerlukan banyak analisis data sebagai bukti untuk membuat keputusan. Ini bukan kasino berdasarkan intuisi. ST Zongrun. Ini adalah saham yang saya dapatkan. Kenapa kamu harus menjualnya?
Apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Apa artinya? Aku baru saja menjual saham Zongrun, membeli saham lain. Jadi saya bertaruh pada saham ini. Ini akan bangkit, lebih gila daripada Zongrun. Bahkan, dapat mengembalikan semua kerugianmu sebelumnya. Sepenuhnya kembali mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin. Jika ia tidak naik, aku akan berkemas dan berangkat besok. Tidak perlu membuatmu pergi. Kamu hanya perlu mendengarkan saya dengan baik ke depannya. Bagaimana? Tidak rela. Siapa yang bilang tidak rela? Hanya saja tidak ingin memanfaatkan kamu. Baiklah, jika saya menang. Kamu harus memenuhi satu permintaan saya. Permintaan apa? Nanti kamu akan tahu. Bertaruh atau tidak? Bertaruh saja. Siapa takut? Sepakat. Melakukan apa? Tidak pulang kerja tepat waktu. Sikapnya bermasalah. Pemimpin, sampai jumpa besok. Su Hao, kamu masih terdiam melakukan apa? Saham anjlok. Perusahaan mengalami masalah besar. Cepat. Ada apa? Kemarin, pemerintah Songguo mengumumkan tanpa peringatan akan mengurangi produksi nikel domestik secara langsung sebesar 30%. Lalu, dengan cara seperti ini, Songguo, saham kendaraan energi baru anjlok, mengakibatkan seluruh pasar saham runtuh. Perusahaan sekarang sudah semua berantakan. Hal yang paling menakutkan adalah, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi berapa harga saham ini akan naik. Lihat layar besar. Hanya perusahaan listrik ini, secara tidak terduga mengumpulkan banyak bahan nikel. Sekarang telah menjadi, di seluruh pasar saham, satu-satunya kuda hitam. Sekarang sama sekali tidak ada kesempatan untuk naik. Siapa yang beruntung membeli saham ini? Perkiraan konservatif, keuntungannya bisa mencapai kali atau lebih. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan kemarin? Beli saham kemarin. Dengan misterius. Mengadakan rapat mendadak sebelum pembukaan. Semua orang berhenti sejenak dari pekerjaan mereka. Hei, KMA, Manajer Yo. Ini untuk mengumumkan tentang pembubaran kelompok 2. Tentu saja, kamu juga tidak berpikir. Dalam 5 hari ini, menghasilkan 60%. Apa konsepnya? Bahkan dewa pun tidak bisa. Kecuali, jika mereka kebetulan. Bagaimana mungkin? Kebijakan Songkuo ini berubah. Kita tidak mendapat kabar sebelumnya. Siapa yang akan membeli saham ini? Hei, jangan berpikir terlalu banyak. Kecuali ada keajaiban. Semua orang, tenang sebentar. Krisis Songkuo kali ini menyebabkan perusahaan mengalami masalah serius. Ditambah lagi, beberapa orang baru-baru ini, pedagang senior, mengundurkan diri karena tekanan yang terlalu besar. Jadi perusahaan memutuskan, perlu menambah trader, manajer. Jadi maksudmu, akan ada pedagang baru. Apakah dari perusahaan lain? Sang guru yang digali. Benar, tetapi tidak baru ditransfer. Sebaliknya, dari yang sudah ada, asisten trader yang langsung dipromosikan. Ini adalah promosi luar biasa. Dalam waktu ini, seseorang memiliki kemampuan ini. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Laut, mulai hari ini, dipromosikan menjadi trader resmi. Apa? Tunggu, saya tidak setuju. Kedua grup ini akan dibubarkan. Asisten trader mereka. Bagaimana bisa menjadi tetap? Iya, atas dasar apa? Su Hao memiliki kemampuan. Bahkan jika grup kami dibubarkan. Apa hubungannya dengan dia menjadi trader tetap? Lalu apa hubungannya? HMPH. Kata, kamu pikir saya tidak tahu? Dia hanya orang yang memiliki koneksi. Kemampuan apa? Li Huilin. Daripada khawatir tentang orang lain, lebih baik khawatir tentang diri sendiri. Tunggu sampai kamu di bawahku. Kita akan baik-baik saja. Meningkatkan hubungan kita. Kata tua memasukkan bulu ayam. Berlaga seperti serigala besar. Siapa kamu? Aku adalah ayahmu. Jika kamu benar-benar tidak ada kerjaan, silakan cari toilet sembarangan. Hadiahi dirimu sendiri. Kenapa datang ke sini untuk berperasaan? Kamu. Katak jelek ingin makan daging angsa. Aku rasa kamu tidak tahu. Apa artinya langit tinggi dan bumi dalam? Pahlawan menyelamatkan kecantikan, kan? Hanya saja tidak tahu apakah kamu punya kemampuan ini. Apa gunanya kamu diangkat? Kelompok kedua kalian tetap akan dibubarkan. Jun. Kita masih punya 4 hari. Kita mungkin masih punya kesempatan. Kalian hanya punya 5 juta. Dalam 4 hari harus mendapatkan 2 juta. Aku sarankan kamu. Saatnya tidur. Tambahkan bantal lebih banyak. Kita kemarin sudah penuh. Sudah mendapatkan 10%. Lalu bagaimana? Hari ini kalian adalah batas atas. Kecuali kalian punya sisa 4 hari ini. Setiap hari adalah batas atas. Jika tidak, kalian. Apa yang kalian miliki untuk menyiapkan 2 juta? Setiap orang. Jika grup 2 ini dibubarkan. Li Huilin ini adalah ketua grup. Masih ada kemungkinan untuk tetap tinggal. Adapun kamu. Jika ini dibubarkan.
Kalian semua harus pergi. Li Huilin, kamu harus memohon padaku dengan baik. Aku bisa meminta belas kasihan dari perusahaan. Mungkin, bisa membantumu lebih banyak. Menyisakan beberapa orang. Aku. Siapa yang bilang grup 2 kita akan dibubarkan? Bagaimana? Kamu, asisten perdagangan, berencana melanggar perusahaan. Aturan perusahaan, bukan? Atau, kamu ingin mengatakan bahwa kamu membeli Grand Mei dengan seluruh dana? Ah, kamu, orang yang punya koneksi. Apa ekspresi ini? Apakah kamu, jika grup 2 kita membeli Grand Mei dengan seluruh dana? Apalagi yang kamu rencanakan? Bukan. Kenapa kalian semua tidak berbicara? Apakah kalian benar-benar percaya dia membeli Grand Mei dengan seluruh dana? Ini. Kamu benar-benar membeli Grand Mei dengan seluruh dana. Su Hao, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu benar-benar yang legendaris itu? Jenius investasi? Saya. Investasi beberapa hari ini. Tingkat pengembalian Su Hao seorang diri lebih tinggi daripada semua orang digabungkan. Inilah alasan Su Hao bisa menjadi alasan menjadi trader resmi. Tidak mungkin. Dia hanya beruntung saja. Dia seorang pendatang baru. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan kami para pedagang veteran? Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Apakah kamu berani bertanding denganku? Kamu ingin membandingkan apa? Hanya ada 10 menit sebelum pasar dibuka. Kita akan membandingkan siapa yang mendapatkan lebih banyak pagi ini. Jika kamu kalah, tim 2 kalian harus dibubarkan dengan baik. Kamu juga harus pergi. Lalu jika kamu kalah, saya kalah. Tim 1 kami dibubarkan. Bergabung dengan tim 2 kalian. Aku akan menjadi muridmu. Dengan alasan apa? Su Hao kalah harus pergi. Sedangkan kamu yang kalah hanya perlu menganggapnya sebagai guru. Su Hao, jangan setuju padanya. Kakak Huilin, tidak apa-apa. Saya terima taruhan ini. Tapi saya tidak menerima yang panjang. Murid yang sangat jelek ini. Jika kamu kalah, maka carilah pekerjaan yang lebih baik. Baik. Hanya ada 1 menit sebelum pasar dibuka. Sekarang kalian masing-masing memiliki dana 5 juta. Pertandingan dimulai. Terpengaruh oleh krisis saham. Pasar pagi ini. Ini seperti terjun bebas. Segala sesuatu sedang turun. Bisa tidak rugi. Itu sudah sangat hebat. Lalu mengapa Su Hao tidak bergerak? Pasar yang begitu buruk. Masih tidak memilih saham. Ada sedikit makna. Su Hao ini lebih pintar dari yang saya bayangkan. Apa artinya? Hari ini hampir semua saham sedang turun. Dia hanya perlu duduk di sana tanpa bergerak. Tidak perlu melihat apapun. Selama Emma Jun sedikit ceroboh. Membeli saham yang merugi. Dia duduk di sana sepanjang pagi dan menang. Ternyata seperti ini. Bukankah ini curang? Dia suka trik kecil seperti ini. Bahkan jika menang, saya tetap merendahkan dia. Su Hao bukan orang seperti itu. Lihatlah Emma Jun. Hanya dalam waktu singkat ini. Setidaknya sudah melakukan lebih dari 50 saham. Intuisi meningkat sekali lagi. Saya baru saja berbicara tentang Su Hao. Dia bukan orang seperti itu. Apa artinya bergerak? Lihatlah gerakannya yang lambat. Tidak melihat laporan analisis apapun. Dia pikir dia bisa. Tidak bisa meramal masa depan. Satu saham sembarangan bisa naik. Jadi begitu. Dia memang bodoh. Saya percaya dia pasti bisa menang. Hanya tinggal 1 menit sebelum penutupan. Teknologi. Keuangan teknologi. Mendapatkan keuntungan. Tidak heran dia adalah guru MA. Pasar seperti ini ternyata masih bisa mendapatkan keuntungan 1%. Tidak heran dia adalah andalan kelompok kami. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Dia pasti kalah. Beberapa orang berpikir mereka beruntung. Menang sekali sudah sangat hebat. Tapi tidak tahu. Pasar investasi ini. Keberuntungan hanya sementara. Untuk bertahan di sini, harus melihat kemampuan yang sebenarnya. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Kamu tunggu saja untuk diusir dari perusahaan. Aduh, saya pikir kamu hebat. Kamu hanya membeli satu saham. Biarkan saya lihat. Kerugian persen. Hahaha. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan denganku? Waktu penutupan. Belum tiba. Masih ada 30 detik. Kamu tidak benar-benar berpikir. Bisa naik, kan? Siapa bilang tidak? HMPH. Masih ada 10 detik. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Kamu tunggu saja untuk menyadari kenyataan. Sudah bergerak. Sudah bergerak? Sudah bergerak. Tidak mungkin. Saya percaya dia pasti bisa menang. Apakah dia benar-benar bisa? Apakah kamu peramal? Bro. Siap menerima konsekuensi taruhan. Su Hao, saya salah. Aku akan menjadi muridmu. Tadi saya tertipu. Saya seharusnya tidak merepotkanmu. Bukankah kamu tahu bahwa kamu salah? Kamu tahu. Kamu sudah tidak punya pekerjaan. M.A. Jun, siap menerima konsekuensi taruhan. Silakan urus prosedur pengunduran diri. Saudara Jun.
Mari kita lanjutkan bekerja. Kamu sedang melakukan apa? Pemimpin, kenapa matamu tertutup? Jangan bilang kamu pikir saya mau mencium kamu. Siapa yang berpikir kamu mau mencium saya? Saya hanya ingin memberitahumu. Jangan lupakan taruhan kita. Kamu kalah. Tapi kamu berhutang satu permintaan padaku. Perusuh. Anakku pasti lebih baik dari anakmu. Diamlah. Gaji anakku lebih tinggi dari milikmu. Cepat keluar. Ini rumah kami. Apa yang kamu pamerkan? Ada apa dengan ibu dan ayah? Xiao Su sudah kembali. Berpakaian sangat rapi. Apakah sudah menemukan pekerjaan? Bibi Wang. Apakah Anda tidak menyikat gigi pagi ini? Mulutmu sangat kotor. Kamu. Kamu hanya berani bicara. Pakaiannya seperti penjual asuransi. Hari ini pergi wawancara, kan? Sudah dapat pekerjaan? Melihatmu seperti ini. Belum dapat pekerjaan, ya? Sekarang mahasiswa. Persaingannya tidak kecil, ya? Wang Huan Er. Apa kamu tidak ada habisnya? Anakku sudah dapat pekerjaan atau belum? Itu urusanmu apa? Aduh, aku hanya merasa nostalgia. Dulu, anakku, tidak diterima di universitas. Sekarang sudah jadi manajer. Gaji sebulan, ya, 15.000. Anakku, meskipun dia diterima di universitas, dia tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan. 15.000 sebulan. Bahkan tidak mau membelikanmu obat. Sudah cukup tua. Menjadi gila di sini. Bukan kamu yang berbicara dengan ibuku. Apa yang aku katakan? Ketika kamu ujian masuk universitas, ibumu satu kompleks. Mencolokkan bahwa nilaimu bagus. Hasilnya, bahkan tidak diterima di program sarjana. Dia yang malu. Dia bahkan menyalahkan kita. Nah, jangan berdebat dengan dia. Meskipun diterima di universitas, masih saja tidak bisa menemukan pekerjaan. Siapa bilang saya tidak mendapatkan pekerjaan? Pekerjaan seperti apa yang bisa kamu dapatkan? Ini adalah pertama kalinya kamu mencari pekerjaan. Jangan sampai kamu ditipu orang. Kalau begitu, bagaimana kalau ini? Kamu bekerja di bawah anak saya. Gaji karyawan di bawah anak saya. Bisa 5.000 sebulan. Usahakan lebih keras lagi. Siapa tahu. Mungkin bisa seperti anak saya. Gaji bulanan di atas 10.000. Saya juga pernah mendengar. Perusahaan anak saya akan segera diakuisisi oleh perusahaan domestik. Dana ekuitas swasta teratas, Fang Huan Investment. Menjadi anak perusahaan Fang Huan Investment. Masa depan sangat cerah. Tentang Fang Huan Investment ini. Sangat hebat, ya? Tentu saja. Pandanganmu sempit. Tidak tahu apakah ini normal. Jika demikian, saya tidak berpura-pura lagi. Ayah, sebenarnya saya sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu cepat sudah mendapatkan pekerjaan. Investasi Fang Huan. Apa? Investasi Fang Huan. Bagaimana mungkin? Su Hao, kamu bisa menipu orang tuamu. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Investasi Fang Huan ini. Saya tahu tentang itu. Bahkan lulusan 985 dan 211. Belum tentu bisa diterima kerja. Apalagi kamu yang lulusan universitas biasa. Dengan alasan apa kamu bisa masuk kerja? Kamu hanya membuat kartu nama palsu. Lalu mengira dirimu adalah. Dia adalah karyawan di Fang Huan Investment. Kamu. Nah, apakah orang tuamu memaksamu? Terlalu memaksa. Jadi kamu membuat kartu nama palsu. Untuk menipu kami? Ibu. Fang Huan, Investasi Putra. Itu tempat apa? Ibu, saya tahu. Itu adalah perusahaan terkemuka. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk? Ibu, saya tidak berbohong. Saya benar-benar bekerja di sana. Oh, kamu pikir saya percaya? Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Berbohong itu bukanlah kebiasaan yang baik. Ayo, jangan mempermalukan diri di sini. Pergi dari sini. Ibu, saya benar-benar tidak ada. Tunggu sebentar. Ini sepertinya benar-benar. Kak Hao, kamu benar-benar bekerja di Fang Huan? Nak, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Bagaimana mungkin? Lihatlah teksturnya. Ini pengerjaannya. Ini pasti asli. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Kartu nama ini. Jangan-jangan kamu yang mencurinya? Aduh, sial. Apa kamu belum mengenal anak kita? Dia tidak pandai belajar. Dia malas, tetapi jago bermain game. Tapi soal berbohong ini, dia jarang melakukannya. Terutama hal besar seperti ini. Ayah, apakah ini pujian atau ejekan? Kak Hao, kamu benar-benar hebat. Bekerja di Fang Huan Investment, ya? Bagaimana caranya? Ajarin saya, ya. Itu karena mereka melihat bakatku. Mereka mengundangku secara khusus. Hal ini tidak bisa dipelajari. Dan gaji ini memang tidak tinggi. Saya baru saja masuk perusahaan. Tidak bisa mendapatkan banyak uang. Haha, aku sudah tahu. Ini adalah kesempatan yang baik. Masuk untuk magang, ya? Gajinya hanya 2 atau 3.000 per bulan, kan? Ya, sebulan hanya.
3.000 tidak lebih. Bagaimana bisa? Sebulan 30.000? Ya, itu 2 kali lipat gaji anakku. Sudahlah, jangan mempermalukan diri. Ayo pergi. Orang tua, anak kalian sudah sukses. Anak, kamu bisa masuk. Itu membuktikan kamu punya kemampuan. Mereka memperhatikanmu. Sudah kubilang padamu. Anakku pasti bisa. Anakku sudah sukses. Haha, nak, hari ini ibu membuatkanmu makan besar. Menguasai. Ringkasan. Saya sudah bilang. Semua orang menggunakan dana cadangannya. Membeli saham Jinke. Sudah dibeli. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Apakah risiko ini terlalu? Astaga, sudah naik lagi. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Aksi kamu kali ini luar biasa. Sangat hebat. Dalam waktu singkat 3 hari, kerugian akun Huilin. Tidak hanya kembali semua, tapi juga untung 20. Tim 2 kita luar biasa. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Sepertinya seluruh pasar saham, seolah-olah dikendalikan olehnya. Pemimpin, tim 2 sekarang krisis sudah teratasi. Sudah stabil sepenuhnya. Apakah saatnya menepati janji? Katakan saja, permintaan apa? Malam ini, temani saya makan. Hanya kita berdua. Hanya makan. Kalau tidak, pemimpin ingin melakukan apa? Saya bisa menemani. Tunggu saya setelah kerja. Jangan tarik saya. Saya masih bisa minum. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Sudah janji akan mentraktir saya makan. Ayo, kita minum 2 botol merah dulu. Aku senang. Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Beruntung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, kenapa kamu bisa sehebat ini? Sekali 2 kali tidak masalah. Kamu selalu bisa memilih. Saham yang melonjak. Jangan coba-coba menipuku dengan keberuntungan. Mungkin itu. Saya juga tidak tahu. Mungkin itu adalah intuisi kamu. Atau, apa kamu punya senjata rahasia? Semua orang segera kembali ke kantor. Negara mengeluarkan kebijakan besar secara mendadak. Langit pasar saham bisa runtuh. Hei, Bank Sentral, tidak bisa mengeluarkan pernyataan untuk menstabilkan pasar? Jika terus jatuh, akan memicu risiko sistemik. Model manajemen risiko kami sepenuhnya gagal. Ini bukan lagi perilaku pasar. Ini adalah pembantaian. Tidak, ini bukan pembantaian. Ini adalah perburuan. Mereka tidak menggunakan pisau, tapi menggunakan modal dan algoritma. Mereka menguji setiap level dukungan, menggunakan banyak posisi short, menyerap semua dana untuk membeli di dasar. Sampai, semua orang tidak berani mengambil alih lagi. Jadi sekarang kita bahkan tidak bisa menjual. Sekarang jual. Itu sama dengan membantu mereka menjatuhkan harga. Harus dijual. Harus dijual T. Tugas kita sekarang adalah untuk bertahan hidup. Pertahankan prinsip. Menggunakan aturan mereka. Di tempat mereka paling bangga. Melawan. Jika pada saat mereka menutup posisi, tidak ada cukup lawan. Atau harga saham rebound terlalu cepat. Mereka akan menginjak diri mereka sendiri. Betul. Posisi short mereka yang besar adalah diri mereka sendiri. Menjadi bom waktu yang mereka tanam sendiri. Semua orang dengar perintah. Manajer Yo. Segera ajukan permohonan kepada Presiden. Otoritas tertinggi. Saya ingin menggunakan alat futures indeks saham dan opsi. Tidak hanya saham. Huilin, kamu pimpin grup A. Jual semua posisi kita. Tanpa menghitung biaya. Mengembalikan uang tunai. Grup B, ikuti saya. Membangun posisi short. Target posisi asing. Teknologi Hengdong yang paling terkonsentrasi. Grup C, memantau semua platform perdagangan besar. Masih ada kolam gelap. Saya ingin tahu setiap transaksi besar mereka. Baik. Ya. Bersulang. Tidak menyangka pasar saham Longguo begitu rapuh. Terus jatuhkan. Hancurkan harga sampai ke neraka. Biarkan mereka benar-benar putus asa. Pasar saham di negara naga mereka. Hanya mesin ATM bagi kita di Wall Street.
Bahkan masih jatuh. Sudah jatuh 8. Kerugian kami sebelumnya sudah sepenuhnya kembali diperoleh. Su Hao, kamu adalah doaku. Su Hao, kamu kali ini membantu seluruh departemen perdagangan kami, memulihkan banyak kerugian. Mengingat kemampuan luar biasa yang kamu tunjukkan dalam krisis ini, menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Perusahaan memutuskan untuk mengangkatmu secara luar biasa sebagai pedagang senior. Kamu dan Li Huilin bertanggung jawab bersama untuk kelompok 2. Kejatuhan pasar kali ini. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Kebijakan negara naga sebenarnya baik. Meskipun pasar akan mengalami kepanikan, tidak seharusnya menjadi seperti ini. Karena investasi asing, kelompok di Wall Street, dengan jumlah dana mereka, dan lebih banyak pengalaman, mereka menganggap investor negara naga kami sebagai bawang daun untuk dipanen. Krisis saham negara naga tahun 2008. Wall Street di pasar saham Tiongkok mengumpulkan 400 miliar. Tahun, Wall Street mengangkat saham Zhengli Teknologi Domestik, membuat skema penipuan, mengumpulkan 300 miliar. Kali ini, belum tahu berapa banyak lagi yang akan mereka kumpulkan. Kita bukan lawan mereka. Setidaknya untuk saat ini, Wall Street adalah pasar saham Tiongkok, sebagai mesin pencetak uang mereka. Nah, di televisi ini dikatakan, pasar saham ini sudah runtuh. Banyak orang sudah melompat dari gedung. Apakah kamu baik-baik saja? Selesai. Semua sudah berakhir. Uang pensiun sudah terjebak di dalam. Semuanya adalah orang asing itu. Masih ada bajingan yang memanfaatkan kesulitan negara, menganggap kita seperti babi untuk disembelih. Jika terus begini, berapa banyak keluarga yang akan bangkrut? Nah, uang yang hilang tidak masalah. Yang penting orangnya selamat. Perasaan. Sig. Iya. Jangan terlalu keras bekerja. Kesehatan adalah yang terpenting. Sudah dengar? Krisis saham kali ini. Xiaoli dari unit 11 sudah melompat dari gedung. Iya. Gadis kecil di seberang. Sudah menjual rumah yang merugi. Jangan bicara lagi. Anak kita memang sudah melakukan ini. Biarkan dia mendengarnya. Bagaimana jika ada tekanan? Kak Hao. Hari ini kita. Bagaimana cara mengoperasikannya? Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Hari ini, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Kami bergerak di bidang keuangan. Untuk apa? Tokoh utama, mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Apa maksudmu?